Sekarang kita bicara tentang teknisnya fidyah. Spidolnya di mana ini? Ada. Pertama, fidyah. Fidyah tidak boleh dikeluarkan. Di kitab itu ada di halaman 9, halaman 20. Bisa dibaca nanti. Saya langsung ke penjelasan aja ya. Fidyah tidak boleh dibayar sebelum masuk bulan Ramadan. Walau jelas-jelas dia bakal nggak puasa. Misalnya 2 hari lagi kita mau puasa. Kita punya orang tua yang sudah sangat tua nggak bisa berpuasa. Kan kita tahu bakal nggak bisa puasa dia. Udahlah, mumpung lagi ada duit, kubayarkan aja sekarang fidyahnya. Belum masuk bulan Ramadan, tidak boleh. Yang tidak sah sebagai fidyah. Kemudian, fidyah boleh nggak dibayar setiap hari? Ya, boleh. Ya, setiap hari boleh dibayarkan fidyah. Takaran fidyah di dalam mazhab Syafi'i, ya 1 hari itu 1 mud. Biar saya buat skemanya. Nah, fidyah. Mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i fidyah itu dengan mud. Ya, dengan mud. 1 mud itu sama dengan 6,75 ons. Ya. Udah, kalau kita genapkan berapa ya? 7 on aja ya. Biar nggak payah hitungnya. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i, fidyah itu wajib dengan bahan makanan pokok, yaitu beras. Berarti dalam mazhab Syafi'i fidyah pakai uang nggak bisa. Nah, kalau ada yang mau bayar fidyah pakai uang, gimana teknisnya? Nanti dulu. Ini kita bahas versinya mazhab Syafi'i dulu. Di dalam mazhab Syafi'i, fidyah itu dengan mud. Ya, adapun takarannya, fidyah itu kan wajib dibayar per harinya. Misalnya orang tua renta tadi sama sekali nggak bisa puasa. Sama sekali nggak bisa puasa. Berarti berapa hari dia nggak puasa? 30 hari. Ya, orang tua renta tadi. 1 hari itu 1 mud. 1 mud sama dengan 7 ons. Nah, kalau sekiranya ya dia mau bayar fidyah orang tua renta tadi, berarti kan sebulan dia tidak puasa, berarti tinggal kalikan saja 30 hari dikali 7. 7-nya apa? 7 on 1 hari. Ya, 1 hari hitungan fidyah adalah 1 mud. 1 mud itu sama dengan 7 on 1 hari. Berarti kalau dia tidak puasa 30 hari, tinggal kalikan aja 7 dikali 30 hari. Jumlahnya adalah 21 kilo. Berarti kalau dia puasa tidak puasa selama 1 bulan, ya orang tua tadi, fidyah wajib yang harus dikeluarkannya seberat 21 kg beras. Ini fidyah wajib. Artinya kalau dia sudah mengeluarkan 21 kilo, sudah lunas itu. Jangan kita paksa untuk bayar lauk pauknya. Lauk pauknya mana, Bu? Nggak ada, Pak, cuma segini yang ada. Nggak bisa, kami nggak nerima. Ya, itu tak boleh, itu bisa berdosa kita nanti. Ya, orang fidyah wajibnya 21 kilo udah. Kalau dia mau nambah dengan lauk pauk ya dipersilakan, nggak ada masalah. Tapi ketika dia tidak memberi lauk pauknya, lebihnya jangan dipaksa. Jangan dibilang nggak sah fidyah ibu kalau nggak pakai lauk pauk. Diskriminasi itu namanya. Ya, fidyah wajib 21 kg beras. Nah, jadi tadi fidyah tidak boleh dikeluarkan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. 1. Nah, boleh nggak fidyah dikeluarkan setiap hari? Setiap hari 1 mud, setiap hari 1 mud, kan gitu. Setiap hari 1 mud, setiap hari 1 mud, setiap hari 7 ons, setiap hari 7 ons. Boleh, setiap hari dikeluarkan fidyahnya 1 mud. Tapi kalau dia mengeluarkannya per hari, 1 mud hanya untuk 1 orang fakir dan miskin saja. Nggak boleh. Ya, 1 mud dibagi 2, 3 nggak boleh. Untuk 1 orang per hari. Nah, boleh juga dia bayar fidyah di akhir Ramadan. Ya, di ujung-ujung Ramadan dibayar fidyahnya untuk 30 hari sekaligus, yaitu 21 kilo. Nah, kalau 21 kilo dia bayar fidyah di akhir Ramadan,
diberikan kepada satu orang mustahik saja itu boleh. Ya, jadi satu orang tadi dapat 21 kilo, nggak ada masalah. Atau dibagi berapa, ya itu nggak ada masalah. Dan ini penting, ya, untuk ambil zakat, pengurus-pengurus masjid, bahwa pendistribusian fidyah itu hanya untuk fakir miskin saja. Ya, kalau zakat itu kan pendistribusiannya untuk 8 orang asnaf, amil di situ, kan gitu kan, mu'alaf ada, itu zakat. Ya, tapi kalau dia fidyah, pendistribusiannya hanya boleh diserahkan untuk fakir dan miskin saja. Nggak boleh dikasih ke mu'alaf, kecuali mu'alafnya memang miskin. Jadi dia dapat beras fidyah bukan karena mu'alafnya, tapi karena miskinnya. Maka tindakan pertama yang harus diperhatikan untuk pengurus masjid atau pengurus zakat, amil dan sebagainya, beras fidyah jangan dicampur dengan beras zakat. Itu, paham ya? Jangan coba-coba dicampur beras fidyah dengan beras zakat. Loh, kenapa enggak boleh dicampur, Ustaz? Ya karena sasarannya fidyah jelas, cuma untuk fakir dan miskin. Sementara zakat itu bukan fakir miskin saja, mu'alaf, amil juga dapat. Nah, kalau dicampur beras fidyah kepada beras zakat, khawatirnya nanti beras fidyah itu masuk juga untuk amil, kan nggak boleh hukumnya. Paham ya? Nah, jadi langkah yang pertama untuk pengurus masjid, amil-amil zakat, tolong beras fidyah dipisah dengan beras zakat. Kalau mau dicampur juga, saya nggak tanggung jawab di akhirat nanti. Udah saya sampaikan hukumnya. Jangan main-main ini masalah ini. Ya, disebut di dalam kitab, di antara penyebab sering turunnya musibah atau bala kepada suatu negeri karena tidak adilnya orang yang mendistribusikan zakat. Jadi kalau tidak pas sasaran di dalam mendistribusikan zakat, itu bisa mengundang bala itu. Ya, bisa mengundang bala. Hati-hati. Nah, makanya saya keliling-keliling daurah ini untuk memperbaiki sistem, ya, daripada pendistribusian zakat ini, supaya setidaknya kalau tidak mirip-mirip macam di masa Nabi, paling enggak 80% sudah kita terlaksanakan. Ya, itu paling tidak, supaya bala jauh-jauh dari galang ini. Nah, baik. Jadi fidyah dibayar di akhir Ramadan itu boleh. 21 kilo langsung sekaligus, tidak ada masalah. Ustadz, boleh nggak kalau fidyah ditunda sampai bulan Syawal? Saya belum ada rezeki. Nggak ada masalah. Ya, fidyah boleh dibayar di luar Ramadan. Bahkan dicicil di bulan Syawal, misalnya 7, ya, 3 kali bayar boleh nggak Ustadz? Ya, berarti 7 kilo gitu ya. Kalau 21 kilo dibayar dicicil 3 kali, nggak apa, nggak ada masalah. Jangan sampai terjadi beli baju baru 10 pasang bisa, ngecat rumah bisa, kredit kereta bisa, giliran diminta fidyahnya mana? Nggak ada duitku. Mana zakatmu? Nggak ada. Mana bisa begitu? Ya, makanya ya dipikir dulu. Mau beli baju baru jangan ngegas-ngegas saja. Ya, sisihkan dulu hartanya untuk bayar zakat. Jangan maunya nerima zakat aja. Ya, saya jadi amil bertahun-tahun tapi beras zakat sebagai amil itu kan atau dapat saya? Enggak, saya bawa pulang, saya kasih orang. Karena zakat tuh kotoran harta manusia, masa saya bawa pulang kotoran? Nah, ini nggak dikasih merajuk, ya, pindah masjid, nggak mau jadi amil lagi. Nah, ini cocok ngaji tasawuf orang kayak gini nih, biar bersih hatinya. Ya, hakikat harta zakat tuh hartanya kotoran hartanya manusia. Itu hikmahnya kenapa harus kita bayar zakat. Barangkali selama setahun ada gaji-gaji kita, harta kita yang bercampur antara halal dengan yang subhat atau dengan yang haram. Jadi mensucikannya adalah dengan zakat. Itu hikmahnya di situ. Ya, nggak usah berebut kali masalah zakat itu. Ya, kotoran harta kotoran kok direbut-rebutkan. Nah, baik. Jadi boleh dicicil ya, boleh dicicil tadi 3 kali pembayaran. Artinya kalaupun dibayar fidyah tadi di luar Ramadan tidak jadi masalah. Ya, tapi diupayakan jangan sampai masuk Ramadan yang akan datang. Tapi kalau sama sekali memang dia tidak mampu, sama sekali nggak mampu, nah itu nggak bayar fidyah, dia tidak wajib bayar fidyah. Pertanyaannya 1001 ada orang yang kayak begini, kan gitu kan? 1001 ada orang yang seperti itu.
Nah, jangan alasannya beli baju baru, kue hari raya, akhirnya habis uang, ya, nggak untuk bayar zakat. Itu bahaya itu. Nah, baik. Ini pertama adalah konsep fidyah versi mazhab Syafi'i. Ya, bayarnya pakai beras untuk 1 hari, takarannya adalah 1 mud, yaitu 7 ons. Ya tinggal dihitung berapa hari dia nggak puasa. Kalau 10 hari dia nggak puasa, kali 7. Kan gitu, ya. Nah, berapa jadi 7 kilo? Bukan berarti 21 kilo ini takaran umum, enggak. Ini 21 kilo ini kalau dia sebulan nggak puasa 30 hari. Kalau 10 hari aja nggak puasanya kali 7, kalau 5 hari aja nggak puasanya kali 7. Ya sudah, ini versi mazhab Syafi'i. Yang jadi soalnya begini, di sini bayar fidyah pakai uang banyak juga, Ustaz. Nah, ini pentingnya untuk pengurus masjid atau amin. Pertama, hukum bayar fidyah dengan uang. Menurut jumhurul ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bayar fidyah pakai uang itu nggak sah. Ya, bayar fidyah pakai uang nggak sah. Ada satu mazhab yang membolehkan membayar fidyah itu dengan uang, yaitu mazhab Hanafi. Ya. Nah, kalau sekiranya kita mau bayar fidyah pakai uang, kita niat di dalam hati, saya bayar fidyah pakai uang ikut mazhab Hanafi. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau mau bayar fidyah pakai uang, takarannya harus ikut rumusan mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i dengan mud, kalau mazhab Hanafi dengan sok namanya. Nah, udah beda dia kan? Mazhab Syafi'i fidyah itu dengan mud. 1 mud adalah 7 ons. Kalau mazhab Hanafi dia dengan sok namanya. Ya, sok itu ada beberapa, di antaranya kurma, sok kurma. Ya, kedua gandum. Nah, sok kurma, 1 sok yaitu sok kurma sama dengan takaran 3,8 kg. Ini yang biasa kita ketahui kan. Nah, kalau dengan sok gandum, ya, kadarnya adalah setengah dari soknya kurma. Ya, setengah sok kurma. Kalau 1 sok 3,8 berarti kalau setengahnya berapa? 1,9. Dah. Jadi kalau mau bayar fidyah pakai uang berarti ikut mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu bukan dengan mud hitungannya, tapi dengan sok. Kita boleh memilih antara kedua sok ini. Mau ikut sok kurma atau ikut sok gandum. Kalau ikut sok kurma 3,8, ikut soknya gandum 1,9. Nah, teknis pembayarannya pun ada 2 di dalam mazhab Hanafi. Misalnya gini, beras yang Bapak Ibu makan adalah beras yang harganya Rp10.000 per kilo. Ya, jadi kalau mau bayar fidyah pakai uang, ya, tinggal pilih mau ikut yang mana. Yang mana kita pilih misalnya? 3,8 berarti mahal kali nanti. Ya, dah yang sedikit dulu lah, kan gitu kan. Soknya gandum 1,9 berarti 10.000 dikali 1,9 berarti Rp19.000 minimal nih. Ya. Nah, ini teknis yang pertama. Teknis yang kedua, harga gandum 1,5 kilo 9 on berapa? Misalnya, ya, kalau semisalnya harga gandum di kedai, ya, 1,9 ini harga gandumnya adalah misalnya 25.000, berarti fidyahnya 1 hari 25.000. Jadi ada 2 teknis penghitungannya, paham ya? Teknis pertama, harga bahan makanan pokok kita beras yang kita makan misalnya beras 10.000, ya udah 10.000 dikali 1,9 berarti karena kita milih soknya gandum. Teknis kedua, kita membayar uang seharga 1,9 kg gandum. Kalau di kedai harga tepung gandum seberat 1,9 25.000,
berarti satu harinya kita hitung adalah 25.000. Dan yang paling kuat di dalam mazhab Hanafi sebenarnya ini teknis yang kedua, karena dibayarkan seharga. Kenapa dibayar seharga kurma atau gandum? Karena beras dengan uang itu tidak ada dalilnya, nggak ada nasnya, ya. Makanya pendapat yang kuat di dalam mazhab Hanafi yang hitungan teknis kedua daripada yang pertama. Tapi kalau kita mau pakai hitungan yang pertama pun nggak jadi masalah. Nah, kesimpulannya berarti anggaplah beras sekilo yang kita makan secara umum 10.000 rupiah. Kita mau pakai soknya gandum 1,9. Tinggal dikali 10.000 dikali 1,9 jumlahnya 19.000. Jadi kalau mau bayar fidyah pakai uang nggak boleh kurang dari 19.000 rupiah satu hari. Kebanyakan di masjid-masjid berapa? Nggak tanggung jawab. Kan ya, bener apa enggak? Ya, nawar pula itu. Bisa kurang besar katanya. 19.000. Oke, ada pendapat lain dari mazhab Hanafi. Satu sok di dalam mazhab Hanafi menurut pendapat yang kedua adalah 3,2. Satu sok 32, kilogram, 3,2 kilogram. Berarti kalau mau pakai sok gandum kan setengah sok kurma. Setengah 3,2 berapa? 1,6. Ini pendapat kedua di dalam mazhab Hanafi. Berarti 10.000 dikali 1,6 sama dengan 16.000. Nah, ini udah minimal kali nih, jangan ditawar lagi nih. Tadi kan nanya bisa ditawar nggak Ustaz? Oke, ada pendapat yang kedua, saya kasih. Kalau tanya bisa tawar lagi nggak? Tawarannya di akhirat nanti. Ya, jadi kalau pakai yang ini, ya bagus. Yang ini juga boleh. Ya, misalnya kita pakai yang ini, genapkan aja 20.000 dah. 1.000-nya anggap lauknya, berarti satu hari 20.000. Ya. Kalau sebulan kali 30 berapa? 600.000. Jadi kalau mau bayar fidyah pakai uang untuk puasa satu bulan sejumlah 600.000 rupiah. Kok mahal kali Ustaz? Suruh siapa kau bayar fidyah pakai uang? Kalau pakai beras kan simpel, 21 kilo. Kan gitu kan? Ya, dulu sebelum Ustaz jadi ketua amilnya satu hari cuma 10.000-nya Ustaz. Kok Ustaz naikkan pula 20.000, kok maju kali katanya kan gitu kan? Bukan maju, yang lama tuh tak tahu sistemnya. Sekarang kami udah ngaji, ya. Nah, di kitab-kitab itu seperti inilah hitungannya. Jadi coba kita pikir, bayar fidyah pakai duit 600.000 rupiah untuk puasa satu bulan. Kalau kita belikan beras 21 kilo, berapa lah paling? Nggak usahlah 21 kilo, belikan beras satu goni 30 kilo. Baru habis paling 320.000 rupiah. Beras yang agak enak sedikit lah tuh. Ya, tapi fidyahnya 21 kilo Ustaz. Ya udah, sisa 9 kilonya itu adalah sedekah. Pak, ini beras satu goni berat 30 kilo. Ya, ini untuk fidyah orang tua saya. Satu bulan puasa Ramadan. Fidyahnya seberat 21 kilo. Adapun lebihnya 9 kilo lagi, ini saya sedekahkan. Ya, bukan untuk bapak tapi untuk fakir miskin. Yang dikira sedekah untuk dia pula. Ya. Kan masih sisa duitnya. Jadi inilah takarannya. Oke, kalau mau yang agak murah sedikit 16.000 rupiah. Jangan tawar lagi, nggak ada tawar-tawaran lagi. Jadi kesimpulannya, kalau ada bayar fidyah pakai uang di bawah nominal 16.000 rupiah, fidyahnya tidak sah. Belum dianggap lunas fidyahnya. Ayo bersyukur kita, ya. Dengan Ustadz Ferry dibuat memfasilitasi pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, bersyukur. Kalau enggak, kita enggak tahu, tetap bergelimang di dalam kesalahan. Siapa yang nanggung nanti di akhirat? Ya, siapa? Ketua-ketuanya lah. Ya, ketua-ketuanya yang nanggung.
Kalau anggota nih ikut ketua aja nya. Kan gitu. Duh, ayo, makanya jangan berebut-rebut jabatan amil lagi. Berat. Ya. Kita baru bicara fidyah nih, belum bicara zakatnya sedikit. Sudah ya, jadi kalau bayar fidyah pakai apa tadi namanya? Uang. Oh, ini teknisnya. Kesimpulannya bingung ya. Kemana tadi ya? Kayak mana ya? Kalau bayar pakai beras, ya, kesimpulannya bayar fidyah pakai beras seberat 7 ons untuk 1 hari. Tinggal berapa hari dia bayar fidyah, kalikan 7. Jelas? Kalau bayar fidyah pakai uang 16.000, itu fidyah wajib aja, belum sama lauk pauk. Ya, udah itu aja. Kalau kita nggak mau repot sebagai amil, fidyah wajib dengan beras. Udah. Jadi selaras dia semuanya. Tapi kalau mau pakai uang, inilah aturannya, nggak boleh kurang dari 16.000 rupiah. Paling kalau mau ditambah jadi 20.000, misalnya dikenakan 20.000, itu udah sama lauk pauknya lah. Ini, Pak, berapa bayar fidyah Pak pakai uang? Oh, 15.000 rupiah. Oh, itu udah sama lauk pauknya Bu, katanya. 15.000 rupiah udah sama lauk pauknya. Cemana penghitungannya Pak? Gini Bu, kita kan kalau masakan nasi bungkus, ya, 1 bungkus kan 10.000. Kalau lauknya pakai ayam sekitar 15.000. Dibuat dari 15.000. Betul nggak? Rata-rata hitung-hitungnya kan? Ini mazhab apa nih? Mazhab Al-Galangi. Ya. Mazhab apa? Mazhab orang Galang apa cemana? Nah, oke. Ini untuk pengurus-pengurus masjid, badan amil harus ini penting. Diterapkan. Kalau nggak nanti kita diminta pertanggungjawaban kita. Ya. Jabatan itu amanah. Ketika kita tidak amanah terhadap jabatan, kita dituntut di akhirat. Ya, jadi ini termasuk amil, itu amanah. Ketika kita tidak sesuai menerapkan hukum-hukumnya, itu kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami yang udah sempat buat salah, cuma Ustaz, banyak-banyakin istighfar lah, mudah-mudahan diampunkan Allah Taala. Khalas. Sampai jam 10:30 kita kan Ustaz? Ah? Ya. Nasinya ada nggak? Oh, kalau ada nasinya aman. Kambing. Dah. Terakhir nih Bu, takut nggak jumpa kita kan? Nah, itu konsep apa tadi? Fidyah. Nah, sekarang orang-orang kota ada yang lebih simpel lagi, bayar fidyah pakai nasi kotak. Itu juga nggak sah. Kecuali dia memberi satu orang fakir miskin, ya, untuk 3 kali makan atau 2 kali makan. Jadi kalau orang fakir miskinnya dikasih 1 kotak aja kan berarti 1 kali makan, belum cukup fidyahnya itu. Ya, ada orang simpel pesen nasi kotak sekian, ya, ngundang anak yatim dengan kata itu adalah fidyah orang tuanya, nggak bisa. Ya, nah, jangan buat-buat hukum-hukum sendiri. Baik. Jadi poinnya 3 ya tentang fidyah. Pertama, sebagai pengurus masjid atau pengurus amil, pisahkan beras fidyah dengan beras zakat. Jelas ya? Karena sasaran dari pendistribusian fidyah cuma jatuh kepada fakir miskin saja. Kalau dicampur dengan zakat nanti bisa beras itu masuk ke mu'alaf, berdosa kita, kan gitu. Yang kedua, kalau bayar fidyah pakai beras 1 hari 7 ons, genapkan aja 6,75 kan payah nimbang-nimbangnya. Genapkan 7 ons. Yang ketiga, kalau bayar fidyah pakai uang, dirubah tabelnya. Tidak boleh di bawah 16.000 rupiah. Cukup jelas kira-kira? Baik. Buka kitabnya di halaman 22. Oh, udah di ujung-ujung lah nih. Wajib zakat fitrah itu beberapa syarat. Ya. Pertama nih, zakat. Zakat itu 2 macam aja sebenarnya. Zakat mal dan zakatun nafs. 2 aja. Ya, zakatun nafs itulah zakat fitrah. Ya. Kedua zakat mal. Zakat mal itu macam-macam dia. Kita kan menyangka zakat mal itu zakat tersendiri dengan zakat fitrah, padahal enggak. Zakat mal itu masih umum dia. Ya. Zakat mal contohnya apa? Zakat peternakan. Ibu-ibu punya ternak sapi, punya ternak lembu, punya ternak kerbau, ternak kambing, domba. Kalau udah sampai haul nisabnya, maka itu ada zakatnya. Ustaz, saya melihara ternak apa?
Bu, ternak ayam katanya. Ayam nggak ada zakatnya. Ya, tapi kalau peternak ayam sampai 15.000 ekor, hasil penjualan ayam itu nanti jatuh kepada zakat tijaroh namanya. Zakat perdagangan. Tapi zakat ayam nggak ada. Ya, apalagi kerbau pendek yang hidungnya maju ke depan itu nggak ada zakatnya. Mana tahu ada yang buka pelihara itu kan gitu kan, ternak itu dia. Nah, kedua, zakat emas perak. Jadi zakat peternakan termasuk zakat mal. Apalagi yang termasuk zakat mal? Zakat emas perak. Zakat emas perak itu ada 3 jenis. Zakat emas perak yang emas itu hasil pembelian atau pemberian, yaitu warisan. Nah, yang kedua ada namanya zakat ma'din. Zakat ma'din itu apa? Emas perak hasil pertambangan. Ya, jadi ibu kalau punya tambang emas, tambang perak itu ada zakatnya. Namanya zakatul ma'din. Nah, yang ketiga zakatul rikas. Zakat harta karun. Jadi Bapak Ibu kalau nemu harta karun emas perak itu ada zakatnya. Ya, zakat rikas namanya. Tapi harta karunnya itu harta karun milik orang-orang jahiliyah. Jadi kalau jumpa emas perak milik kerajaan Pajajaran, ya itu punya Kian Santang mungkin, ya, atau emas perak milik kerajaan Majapahit, itu nggak ada zakat rikasnya, karena zakat emas peraknya bukan peninggalan orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang kafir jahiliyah, bukan, itu nggak ada zakatnya, paling ditangkap pemerintah nanti, kan gitu dia. Nggak usah terlalu obsesi kali nyari-nyari harta karun, ya, duit habis apapun tidak, ngaji aja udah, ya. Ini penipuan-penipuan itu banyak zaman sekarang, yang katanya bisa narik harta karun. Kalau nggak udah banyak lah duit dia, ngapain orang disuruh-suruh narik, ya, dikumpul-kumpulkan orang buat grup, buat tim, kita mau narik harta karun katanya, ya, kayakan aja dirimu sendiri, ya. Ini orang susah makan aja kok mau narik harta karun, nggak usah, itu penipuan itu, ya. Kalau ada kayak gitu tunjukkan sama saya di sini, betul apa enggak dia, ya, biar adu sakti kita, agak-agaknya gitulah, ya. Maksudnya gini, kadang ya di zaman kayak sekarang ini masih ada juga orang yang kayak gitu, mau kaya secara singkat, mau kaya kerjalah, kerja, nyawa, ya, nanem apa, nanem gonjo misalnya, ya, kerja pokoknya, tidak usah ikut-ikut yang kayak gitu itu, ya, penipuan itu banyak itu. Nah, baik, zakat mal, ya, zakat mal termasuk misalnya zakat apa tadi, pertanian, ya, zakat pertanian. Pertanian yang ada zakatnya apa aja Ustadz? Kurma, anggur, ya, kemudian padi, ya, itu juga ada zakatnya, ya. Sawit misalnya, banyak kebun sawitnya, ada nggak zakatnya? Nggak ada zakat sawit, tapi hasil penjualan sawit nanti ada zakatnya, bisa jatuh kepada zakat tijaroh, ya. Nah, baik, kemudian semisal lagi ada namanya zakatul mal mustafad, ya, zakat profesi. Pernah nggak dengar? Tapi ini masih diperdebatkan ulama, ya. Ada yang mengatakan zakatul mal mustafad itu nggak ada. Ada yang mengatakan ada. Ulama-ulama kontemporer seperti semisal Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi itu mengatakan zakat mal mustafad itu ada. Nah, kemudian apalagi diantaranya zakatul awraq al-maliyah. Kita kalau punya uang tabungan di rumah 100 juta, udah kita simpan setahun, berarti udah sampai haul dan nisabnya, itu ada zakatnya. Atau kita punya tabungan di bank, udah sampai haul dan nisabnya, maka itu ada zakatnya, masuk kepada zakatul awraq al-maliyah namanya. Baik, itu saya jelaskan sedikit supaya kita paham. Zakat mal itu bukan satu jenis, ya. Zakat mal itu judul besarnya, ya. Adapun yang termasuk zakat mal itu ya banyak yang saya sebutkan tadi. Selama ini kan kita punya persepsi zakat mal itu ya satu jenis saja kan gitu kan? Ya, tidak. Jadi saya jelaskan itu supaya kita paham tentang zakat mal sedikit, tapi pembahasannya bukan tentang zakat mal. Kita fokus bahas masalah zakat fitrah. Jadi saya batasi pertanyaan-pertanyaannya nanti seputar zakat fitrah aja. Ya. Ustadz, saya mau nanya hitungan zakat rikas berapa? Oh, zakat apa tadi? Zakat ma'din misalnya. Kenapa rupanya Pak, Bapak punya barang tambang? Nggak ada, nanya aja. Ngapain nanya orang nggak punya barang tambang? Ya, kalau memang punya tambang, datang ke rumah baru kita hitung-hitungan, kan gitu kan? Ini yang nggak ada dihitung-hitungan, nggak pening. Ya, makanya jangan menghitung-hitung yang kita nggak punya, bikin sakit kepala itu. Baik, tentang zakat fitrah.
Ya, zakat fitrah itu memiliki beberapa waktu. Ya, di antaranya ada waktu wajib. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dalam artian kalau sudah masuk waktu wajib itu nggak boleh ditunda-tunda. Waktu wajib itu kapan? Ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Ya, sampai terbitnya fajar shodiq. Begitu terbenam matahari di akhir Ramadan, itu namanya waktu wajib. Sampai kapan batasnya? Sampai azan subuh di tanggal 1 Syawal. Artinya malam takbiran itulah malam waktu wajib. Ya, malam waktu wajib. Makanya ini juga peringatan untuk pengurus amil. Terkadang kita bagikan zakat itu sebelum takbiran. Ada nggak di sini? Bagi zakat sebelum takbiran. Nah, kalau sudah zakat itu dibagikan sebelum takbiran, jangan zakatnya ditutup. Apa pula ditutup-tutup? Malam takbiran orang mau bayar zakat ke masjid lagi, kami nggak nerima, udah tutup. Macam toko pula. Ya, ini tolong diluruskan ini pemahaman kayak begini nih. Silakan distribusikan zakat itu sebelum malam takbiran, nggak ada masalah. Mungkin kita meninjau daripada sisi maslahatnya. Kalau dibagikan zakat itu sebelum takbiran, harta zakatnya tadi bisa cepat dibelanjakan untuk mereka, mau beli daging, mau beli apa, kan begitu. Kalau sudah malam takbiran baginya, besok mana ada orang jual daging masak yang ada, kan gitu. Meninjau maslahat itu, akhirnya zakat fitrahnya didistribusikan kepada masyarakat sebelum malam takbiran. Ada di sini kan Ustaz ya. Nah, yang perlu menjadi catatan, kalau memang seperti itu tidak jadi soal, nggak jadi masalah. Tapi ketika malam takbiran jangan ditutup, karena itu waktu wajib bayar zakat. Ya, waktu wajib bayar zakat itu tadi. Ya, malam takbiran sampai kapan? Sebelum sampai terbitnya fajar shodiq pada waktu subuh di tanggal 1 Syawal. Jadi tugas amil itu selesainya di tanggal 1 Syawal sebenarnya. Sampai terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Dia bilang, Ustaz, kalau nggak gitu capek kali kami. Suruh siapa kok jadi amil? Ya, kalau nggak mau capek, jangan jadi amil. Ya, kok mau enaknya aja. Ya, udah dapat bagian pulang, nggak mau tugas lagi. Mana kayak gitu tuh? Balikkanlah tuh kalau memang begitu. Sebahagian yang diambil itu pulangkan, jangan semua. Karena apa? Kerjanya nggak tuntas. Ya, nah ini peringatan nih. Silakan distribusikan zakat itu sebelum takbiran, tidak ada masalah. Tapi ketika malam takbiran jangan ditutup. Kadang ada beberapa masjid, kami udah nggak nerima, antar aja langsung. Pasang muka tegang pula dia tuh, kami nggak nerima lagi. Ya, udah kami bagi semalam, mengatakan itu kan. Orang yang mau bayar pun takut, iya wak katanya. Ya, terima. Loh, tapi udah didistribusikan, mau kemana dibagikan Ustaz? Kumpulkan lagi ya, sampai subuh. Besok habis sholat subuh bagikan lagi ke orang-orang yang sangat fakir. Walaupun dia udah dapat sebelumnya, hantarkan lagi dia situ. Gitu aja kok repot. Kalau dibawa ke rumah kami boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tunggu nanti kena rodom di akhirat. Paham ya? Jangan main-main ini masalah ini. Kalau nggak siap capek, nggak siap jadi amil, nggak usah jadi amil. Ya, kan udah saya katakan amil itu jabatan yang termasuk daripada amanah. Nah, jadi waktu wajib tadi jelas. Kalau sudah masuk waktu wajib, ya termasuk lagi tentang waktu wajib gini. Di dalam mazhab Syafi'i, ya dikatakan bahwa menurut pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, di mana tubuh kita, jasad kita berada, ya, di mana tubuh kita mendapati waktu wajib, disitulah kita membayar zakatnya. Ya. Artinya kalau malam takbiran kita di kampungnya, di kampung kita bayar zakatnya. Karena tubuh kita, jasad kita mendapati waktu wajib zakat di malam takbiran itu. Ya, malam takbiran kebetulan di kampung. Itu pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Makanya gini, ada orang perantauan nelpon ke kampung. Ya, mungkin kita punya keluarga di kampung, di manalah perantauan. Ya, Mak, saya sudah transfer sejumlah uang sekian-sekian. Itu tolong belikan beras, keluarkan zakat fitrah saya di kampung ya, Mak. Orangnya di Jakarta. Ya. Menurut pendapat paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, tidak sah itu zakatnya. Di mana tubuh dia berada di malam takbiran, di situ dia bayar zakat.
Ya, jadi pekerja perantau kalau ketika malam takbiran masih di Jakarta, masih di Malaysia, di Jakarta itulah dia bayar zakatnya. Ya, itu pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Makanya kita misalnya di Galang, di tanggal 27 Ramadan kita sudah bayar zakat. Biasakan seminggu mau Idul Fitri, masjid sudah mengumumkan kepada bapak-bapak masyarakat warga Galang Suka yang ingin menunaikan zakat fitrah, mulai malam hari ini kami telah membuka zakat fitrah. Maka siapa yang mau tolong diantar kepada badan amil ini kan gitu kan. Malam ke-27 kita sudah bayar di Galang. Tiba-tiba malam takbiran kita pulang kampung dan kita malam takbiran itu di kampung. Menurut pendapat yang paling kuat di dalam madhab Syafi'i, zakat fitrah yang tanggal 27 tadi dihukumi tidak sah sebagai zakat. Jadi dia wajib mengeluarkan lagi di kampung itu tadi. Karena jasad dia malam takbiran di mana? Di kampung. Ya, itu pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Belum pernah dengar kan? Jadi kalau orang mudik perhatikan. Ya, walau ada pendapat kedua, naqlu zakat, memindah barang zakat namanya. Boleh. Tapi itu qaul dhaif. Ya, pendapat yang lemah. Walau boleh diamalkan, tapi pendapat itu lemah. Jadi yang muktamadnya itu tadi, di mana malam takbiran jasad kita berada, di situ kita bayar zakat. Ya. Jadi tanggal 27 saya udah bayar di Galang Ustaz. Kebetulan malam takbiran saya udah di kampung nih. Apakah saya wajib bayar zakat lagi? Saya keluarkan lagi zakat saya Ustaz. Sementara saya sudah keluarkan. Pendapat yang paling kuat, dan kalau mau keluar dari khilafiyah, bayar zakat lagi di kampung. Ya. Kenapa? Karena waktu wajibnya didapati dia di kampung. Jadi yang tanggal 27 saya bayar di Galang sia-sialah. Dihitung sedekah sunnah biasa. Tetap dapat pahala tapi bukan zakat. Jelas, Bu? Jadi kalau mau mudik ditengok-tengok ya. Kemudian ada waktu jawas. Waktu jawas boleh bayar zakat fitrah semenjak masuk Ramadan. Begitu masuk tanggal 1 Ramadan kita mau bayar zakat itu boleh. Ya, namanya waktu jawas. Kemudian ada waktu haram. Waktu haram membayar zakat, melambat-lambatkan membayar zakat sampai terbenam matahari di tanggal 1 Syawal. Malam hari raya kedua, itu waktu haram seterusnya. Walaupun haram tetap wajib dikeluarkan karena dia hutang. Ya. Udah masuklah hari kedua nih. Hari kedua hari raya. Waktu haram enggak tuh? Waktu haram. Wah udah bayar zakat. Iya, belum bayar zakat aku. Tapi udahlah, ini kan udah hari kedua hari raya, udah waktu haram katanya. Oh, dikiranya dengan waktu haram enggak wajib dikeluarkan lagi. Tetap wajib karena itu hutang. Bahkan kalau mati, ada orang mati, kita tahu dia belum mengeluarkan zakatnya, keluarkan dari harta peninggalannya untuk membayar zakatnya terlebih dahulu, baru dibagi-bagi untuk warisan. Nah, ini untuk kita yang punya orang tua nih, jangan sibuk kali rebut warisan. Ya, tengok dulu ayah mak kita punya hutang nggak? Ayah mak kita ada nggak zakat-zakat yang harus dikeluarkannya? Ya, misalnya ada zakat fitrah yang belum dikeluarkan 3 tahun lalu, keluarkan. Ada zakat malnya yang belum dikeluarkan, keluarkan dulu yang wajib-wajibnya. Udah dikeluarkan yang wajib-wajib, berapa sisa harta itu, itulah yang dibagi untuk ya ahli warisnya. Ini sibuk berebut, ya, jual tanah, jual rumah, belum kering lagi, ya, daun-daun bunga kuburan tuh. Nah, keluarkan dulu. Nah, baik, karena itu hutang. Dan waktu-waktu lainnya, ya, waktu-waktu jawas tadi udah, waktu makruh ada. Ya, kita singkat ini. Jadi kemudian kita berbicara tentang asnaf yang 8. Tentang asnaf yang 8. Di antaranya adalah amil. Amil termasuk asnaf enggak? Ya, termasuk mustahik enggak? Mustahik zakat kan ada 8. Siapa-siapa aja? Fakir, miskin, apalagi? Mu'alaf, gerim, ibnu sabil, musafir, kemudian fisabilillah 6, hamba mukatab, ya, yang dijanjikan merdeka 7, amil, ya amil belum masuk 8. Amil apa hamil? Amil. Ya Rob, kita mulai dari amil dulu, ya, karena ini penting. Pertama, amil zakat
adalah orang yang diutus atau yang diberi tugas untuk mengurus zakat. Dan amil yang sah secara syar'i adalah amil yang sudah terdaftar ya di pemerintah. Dalam arti gini, pengurus masjid, pengurus amil. Menjelang dibuka zakat fitrah, kita kan ada buat misalnya nama-nama pengurus amil, badan amil zakat fitrah Musola Ar-Raudhah misalnya kan gitu. Ada 20 orang namanya. 20 orang nama ini didaftarkan di badan amil yang resmi. Kalau dulu daftarnya di QA, sekarang katanya nggak di QA lagi, tapi daftar di Baznas. Kenapa? Karena Baznas, Badan Amil Nasional, ya, Badan Amil Zakat Nasional, itu sudah mendapat legalitas dari pemerintah untuk mensahkan amil-amil yang terdaftar di masjid-masjid dan desa-desa. Jadi wajib, tidak boleh tidak. 20 orang nama yang sudah disusun sebagai orang yang mengurus zakat tadi wajib didaftarkan di Baznas. Wajib didaftarkan di Baznas. Kalau tidak terdaftar di Baznas, tidak didaftarkan di Baznas atau QA, itu bukan amil namanya. Itu panitia biasa, bukan amil. Dia nggak berhak mencampur-campur beras zakat. Biasakan kalau mau dibagikan beras tadi, itu kan dihitung secara global kan. Beras tadi digabung, kan gitu kan. Berapa jumlah, ya, hitungan globalnya. 1 ton, 2 ton, itu kan digabung berasnya. Bila yang menggabung beras-beras itu sebatas panitia saja, bukan amil yang sah secara syar'i, maka dia tidak boleh menggabung-gabung beras zakat tadi. Jadi, yang pertama, 20 orang nama-nama tersebut yang udah tertulis dari Musola Ar-Raudhah misalnya, bawa nama itu ke Baznas untuk mendapat legalitas dari Badan Amil Zakat Nasional. Kalau cuma ditunjuk-tunjuk BKM, ditunjuk ya Kepling ya, Kepling apa kalau sini namanya? Kadus ya. Nah, itu nggak sah sebagai amil. Namanya sukarelawan saja. Artinya apa? Dia nggak berhak mendapat bagian sebagai amil. Kalau amil kan ada jatahnya, kan itu. Dia nggak boleh dikasih dari harta zakat itu, nggak boleh dikasih dia. Jangan pula ini beras 7 kilo karena kau udah ngurus zakat, ini bagianmu, ini bagianmu. Sementara orang-orang yang dibagikan tadi itu bukan termasuk amil. Kenapa? Karena nggak didaftar dia di Baznas. Jadi nggak boleh ngambil harta zakat tadi dibagi kepada mereka dengan status amil, haram hukumnya. Ya, jadi tidak boleh tidak, harus didaftar. Jelas ya? Harus didaftar. Kalau nggak mau didaftar nggak apa-apa, tanggung jawab di akhirat. Ya itu aja, repot. Udah disampaikan kok, kan gitu. Jadi Ustadz, kalau nggak didaftar, dampak-dampaknya apa saja kira-kira, kan gitu. Pertama, kalau tidak terdaftar berarti kan bukan amil namanya, hanya panitia biasa. Jelas? Mereka tidak berhak mencampur beras-beras tadi. Nggak berhak, ya, mencampur beras zakat tadi. Kemudian dampak yang kedua apa? Baro'atuz zimmah. Baro'atuz zimmah itu begini. Cuma saya masuk daerah Paya Inti, sampai dulu di sini ada kampung Syiah, tapi saya lupa di mana. Ya, nah, itulah. Jadi saya dikirim langsung sama almarhum guru saya Ustaz Hafiz Yazid, kau dakwah ke daerah Galang. Kayaknya mungkin beliau udah punya isyarat gitu, ya. Akhirnya sampai sekarang, ya, di Galang terus. Nah itu isyarat dari guru biasa, pertanda-pertanda itu. Saya temukan kasus-kasus ada orang bayar zakat fitrah pakai beras, sudah ijab kabul selesai, taruhlah berasnya di sini. Datang lagi orang bayar zakat fitrah nggak bawa beras, pakai duit. Nah ini si amil nanya, Pak, bapak mau bayar zakat fitrah pakai apa? Ya, saya nggak bawa beras pak, yang ada duit. Bapak mau bayar pakai beras, kan gitu? Bolehlah. Nah ini beli aja beras ini. Beras zakat orang dijual. Ada nggak prakteknya kayak gitu di sini? Haram itu hukumnya, ya kan rugi banyak lah itu namanya. Yang untung banyak siapa? Coba hitung-hitungan, siapa yang untung banyak? Amilnya. Kecuali misalnya Ustadz Peri oke beras, Ustadz saya titip beras saya malam ini 100 kilo, sudah. Ada orang datang dari rumah mau bayar zakat fitrah bawa uang, maka kita arahkan, Pak,
bapak lebih bagus bayar pakai beras, kan gitu. Kenapa? Keluar dari khilafiyah. Wah, ada macam ahli fikih lah dia. Ya, berarti saya pulang lagi lah pak beli beras, nggak usah pak, beli di sini aja pak. Tapi beras yang dijual itu bukan beras zakat, beras punya toke beras Ustadz Ferry tadi. Ya, nitip 100 kilo, udah diambil habis. Ya udah nanti tinggal setoran sama Ustadz Ferry. Jelas kan? Ini saya titip amil dari saya sekilo 10.000. Kalau mau dijual ini pasaran 12.000 sekilo. Boleh nggak kayak begitu? Nggak apa-apa. Kan muamalah. Jadi panitia amil dapat 2.000 per kilonya. Nggak masalah. Tapi yang masalah beras zakat orang dijual. Ya. Ada daerah sini kayak gitu? Banyak ya? Jawab. Perbaungan ya, perbaungan. Hati-hati ya. Banyak koreksi. Sudah. Jadi kesimpulannya, pertama, ambil zakat didaftar aja, udah selesai. Kalau sudah didaftar, beres dah urusannya. Ya. Kemudian tugas amil kan mendata. Penutup ini ya. Tugas amil mendata siapa orang yang berhak menerima. Ketika dalam proses pendataan tersebut, mesti pendataan itu dilakukan secara selektif. Supaya apa? Ya, supaya zakat itu tepat sasaran. Jangan sampai orang yang berhak nerima nggak dapat, orang yang nggak dapat malah berhak nerima. Orang kampung sini sedikit yang dapat, keluarga dia dimasukkan di situ. Ada yang kayak gitu? Keluarganya masuk. Walau bukan tinggal di Galang Suka, pecat tuh kalau ada yang kayak begitu tuh. Iya, ketua mau nggak tanggung jawab? Kan itu masalahnya. Kalau segen, izin ya udah tanggung jawab aja di akhirat. Ya, kalau nggak pecat aja, gak usah takut pecat. Ya, ini beras umat, harta umat kok macam mau dikuasai sendiri. Ya, saudaranya masuk semua. Wah, Ustadz Ferry. Ini Palan tak daerah mana? Ya? Nah, itulah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tidak boleh, jangan. Kalau ada ketahuan panitia yang kayak begitu nakal, pecat aja dah. Kalau nggak kasih peringatan, ya, kasih peringatan. Kalau nggak bisa juga, buang aja yang kayak begitu. Pala awak kadang-kadang. Iya. Dah, ketika data harus selektif. Gimana caranya? Observasilah langsung ke lapangan. Bukan minta data dari kepala desa, dusun, itu kurang akurat. Iya kan? Kurang akurat. Saya katakan jangan mendata berdasarkan informasi data-data dari dari kepala lingkungan misalnya. Orang bantuan corona yang kaya aja bisa dapat. Kan gitu. Kan nggak selektif berarti. Kalau mau selektif terjun, capek kali Ustadz. Makanya nggak usah jadi amil kalau nggak mau capek. Terjun ke lapangan, observasi. Dan ketika mendata, ya, misalnya fakir miskin. Fakir itu apa? Orang yang biaya hidupnya sehari butuh biaya 100.000. Seorang laki-laki punya 1 orang istri, 5 orang anak. Misalnya, uang belanja yang dia butuhkan dalam sehari untuk 3 kali makan 100.000 rupiah. Tapi penghasilannya dalam sehari di bawah setengah, 40.000, 30.000. Maka dia digolongkan orang yang fakir. Nah, kalau semisalnya penghasilannya di atas 50.000, itu namanya golongan miskin. Jadi di dalam mendata bukan melihat fasilitas yang dimilikinya, tapi diperhatikan penghasilannya. Jangan nanti, oh ini rumahnya rumahnya beton, ya nggak berhak nerima zakat. Loh wak, kok nggak dapat zakat? Wak itu wak, nggak kau tengok rumahnya itu lebih cantik rumah dia dari rumahku, coretnya. Betul nggak kayak gitu nggak rata-rata? Ya. Wak masuk kan, wak, ya. Uang mak-mak selalu berada di atas keadilan. Oh korban. Nah, ini insya Allah nggak korban lagi ya. Korban perasaan yang iya. Dah. Nanti kawannya bilang, wah itu nggak dimasukkan, wah itu. Nggak kau tengok baru kereta baru dia itu katanya. Apa urusannya? Nggak kau tengok kulkasnya baru, kan gitu.
Ada rumahnya gedong, lantai 2, wah masukkan wah itu. Nggak kau tengok rumahnya gedong. Fasilitas-fasilitas itu bisa jadi warisan orang, pemberian orang. Jadi di dalam mendata bukan dilihat dari fasilitasnya, lihat penghasilannya. Kan kita bisa lihat kerjanya apa sih? Oh, pekerja bangunan. Kan bisa kita takar. Ini golongan miskin, kan gitu. Mau punya kereta baru, iya kalau dikasih orang kayak mana? Gara-gara kau lihat dia punya kereta baru, nggak kau kasih dia zakat fitrah, zolim. Zolim. Ya. Betul-betul di dalam mendata, terjun ke lapangan. Kadang ada orang kan kalau ditanya gaji kan itu marah dia, intern soalnya. Gimana solusinya? Istifaltoh. Istifaltoh itu apa? Minta persaksian jiran tetangga. Kalau kita lihat kerjanya pekerja bangunan atau maaf ya, pemungut botol bekas, kan kita taksir pendapatannya. Nggak usah pun kita tanya, wah orang miskin apa fakir, dilentukkannya lah mata kita tuh. Kau menghina aku kali kau mata aku kerja gini. Kan gitu kan, cerdas. Oh, dia pekerjanya maaf pemungut botol bekas, golongan miskin. Artinya dia dapat gitu, bahagian dari zakat fitrah. Ya. Kemudian ya, istifadah, tanya tetangga, Bu, kira-kira ibu itu, bapak itu kerjanya apa ya? Oh, ini Pak Ustadz kerjanya begini. Oh, kalau sekiranya kami kasihlah dia zakat, menurut ibu patut enggak? Oh, cocok kali Pak, cocok kali. Bahkan yang bersaksi bukan 1 orang, 2-3 orang bahkan. Masukkan namanya. Paham ya? Gitu caranya, bukan keliling-keliling jalan nengok rumah. Ya, enggak cocok, ya. Oh, ini saudaraku, masukkan. Janganlah, Wak, enggak boleh. Di rumah tamu nanti ya, katanya kan gitu kan. Ya. Jangan kau kasih tahu Ustadz Ferry, di rumah tamu nanti, katanya gitu kan. Iya, Wak, katanya. Namanya junior sama senior kan biasa gitu kan. Ya? Enggak ada. Ya. Tegas-tegas saja kita. Kemudian misalnya gini, ada yang datang ke kita, Pak, tolong Pak masukkan nama saya sebagai orang yang berhak nerima. Loh, biasanya ibu nggak dapat zakat kan gitu, kok tumben ibu minta? Iya Pak, memang waktu-waktu yang lalu saya nggak nerima zakat sebab suami saya masih kerja. Sejak COVID, ya, sejak datangnya Umi Corona, ya, nah, bentar lagi Abi Corona datang, ya, Omikron dan Abikron. Nah ini baru Omikron yang datang. Nanti bulan Ramadan Abikron. Sejak datangnya corona kena PHK, udah gitu mungkin suami saya drop sakit sehingga nggak bisa kerja lagi. Ya, akhirnya kami makan pun mengharap belas kasih tetangga. Saya pun kerjanya sekarang nyuci lah. Itulah untuk penghidupan kami. Berarti kan dakwaan dia sendiri, dia berhak menerima zakat. Itu wajib dipertimbangkan. Ya, kalau kita kurang yakin, mungkin ya entah apalah kurang yakin. Observasi lagi, di mana ibu tinggal, di lorong ini, tanya jiran tetangganya. Bukan nggak bisa, ini nama udah dari dusun nih, kalau nama ibu di sini nggak ada, nggak bisa udah. Ya Allah, pecat aja Ustaz ya, yang kayak gitu. Ya, jangan. Nabi itu sangat lembah lembut kepada fakir miskin, awak pula sok tegas, gitu ya. Nah, jadi kalau ada pengakuan begitu, bisa itu kan, mau sekali-sekali orang datang begitu kan, itu harus dipertimbangkan. Ya, makanya kita kalau di Medan saya udah beberapa tahun jadi pengurusnya, ya, yang diamanahi untuk ngurus itu. Saya sisakan minimal 10 restan itu, beras bungkusnya itu sama uangnya. Khawatir tadi itu, sekiranya ada yang datang yang belum terdaftar, tiba-tiba datang ke masjid, Pak Ustadz, saya belum masuk. Nah, kan itu, beras restan itu tadilah dikasih untuk dia. Ya, kalau nggak ada, malam takbiran kita bagi lagi ke fakir yang paling susah. Nah itu, jadi di dalam mendata itu sangat harus diperhatikan ya. Jangan asal-asalan. Semalam kita daurah di Batubara nanya gini, Ustadz, ambil zakat begado sama kepala dusun. Kenapa? Karena kepala dusun udah punya data-data fakir miskin semuanya. Ya, sementara yang Ustadz bilang kan harus observasi. Setelah kami observasi, nama yang dari kepala dusun itu banyak bukan warga setempat. Dan setelah diteliti saudara-saudara dia semua. Kan gitu.
Akhirnya fakir miskin yang di tempat kami banyak yang nggak kedapat, Ustaz. Kami wajib ikut mana? Ikut kepala dusun itu, data dari kepala dusun, atau yang kami observasi sendiri? Yang kalian observasi sendirilah. Nanti marah-marah, ya kan kalian rame. Masakan aja kenapa rupanya? Orang dia sendiri aja kok. Ini kan cerita nyata kayak begini nih kan. Kadang kan ada data dari dusun gitu kan. Ini fakir-fakir miskin. Nggak bisa itu dijadikan acuan. Karena kalau kita lihat dalam pembagian jatah raskin misalnya, ya, atau bantuan bansos corona, yang nggak berhak dapat bisa masuk nama ke situ. Yang miskin bisa nggak dapat. Itu kan berarti udah nggak selektif tuh. Ya, makanya kita observasi langsung. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Zakat fitrah pakai uang, ya, pakai uang. Kalau pakai beras tetap berapa? 2,7. Di sini kalau zakat uang pakai uang, beras berapa? Zakat fitrah pakai uang berapa? Beratnya 2,7. Ya, gini. Zakat fitrah pakai uang kan mazhab Hanafi. Ya. Mazhab Hanafi itu pakai sok. Sok tadi kan ada sok kurma, ada sok gandum. Ya, ada sok kurma, ada sok gandum. Ketika bayar zakat fitrah dengan uang dengan takaran 2,7, apakah sah? Sah. Karena di atas sok gandum 1,9 kan. Kalau 2,7 berarti di atas sok gandum apa enggak? Di atas sok gandum. Berarti kalau bayar zakat fitrah pakai uang dengan takaran 2,7 boleh. Ya, boleh. Karena sudah berada di antara sok gandum dengan sok kurma. Ya. Zaman sekarang kita nggak bisa terlalu ketat dalam hukum. Kalau dibuat terlalu ketat, orang nanti nggak mau beramal. Ya, agak longgar tapi jangan terlalu dilepas. Jadi sekiranya zakat fitrah pakai uang di masjid itu kalau memang dari dulu 3,8, jangan diturunin. Jelas ya? Ada nggak di sini 3,8 pakai uang, Ustaz? Ada. Jangan diturunin. Tetap pakai 3,8. Yang sudah biasa 2,7 ya 2,7. Kalau mau dinaikkan dimusyawarahkan. Jelas ya? Dimusyawarahkan. Enggak masalah. Bahkan di Jawa, kami di Jawa, bayar zakat fitrah pakai uang itu 2,5. Karena di dalam mazhab Syafi'i bayar zakat fitrah itu adalah dengan sok. Satu sok dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 3,2. Bahkan di Jawa itu 2,5 pakai uang. Kalau dibilang di sini 2,7 pakai uang nggak sah, berarti bodoh-bodoh semua kiai di Jawa itu. Nah, kan gitu dalilnya kan? Udah nggak ada masalah. Ya, cuma itu tadi, yang masjidnya udah 3,8 jangan diturunin. Yang masjidnya dari dulu 2,7 ya 2,7. Kalau memang mau perubahan naik 3,8, mau keluar dari khilafiyah kan gitu kan, maka silakan, tapi dirembukkan. Jangan dibuat aturan sepihak-sepihak, harus musyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, banyak tadi poin-poin penting, mungkin banyak lagi yang penting yang belum tersampaikan, mungkin saya nggak ingat. Ya, penting-pentingnya udah diingatkan tadi, seperti didaftarkan tadi ambil zakat ya. Nah, itu sangat penting sekali. Kira-kira kalau ada pertanyaan mungkin 5 menit aja dah. Izin Ustaz. Ya. Berkaitan dengan SK Ustaz. Sebelum